Tuhan Yesus sebagai hari yang kita peringatan ini adalah agenda Tuhan Allah untuk penyelamatan umat manusia. Ada 5 agenda yang dikerjakan tuntas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agenda itu adalah hari-hari yang Tuhan tentukan dalam rangka Ia menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Agenda itu kita peringati sebagai hari-hari, sebagai 5 hari besar daripada orang Kristen, orang percaya. Hari besar yang pertama adalah Natal. Itulah agenda pertama. Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia, Allah menjadikan tubuh ada di dalam dirinya yang adalah roh. Jadi dia menjadi daging, ia menjadi manusia. Kita peringati sebagai Natal. Kemudian Paskah, itu agenda yang kedua. Setelah itu kebangkitan, itu agenda yang ketiga. Lalu yang berikutnya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, agenda yang keempat. Dan agenda yang kelima adalah pencurahan Roh Kudus. Itulah agenda Tuhan Allah dalam Ia menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, semua agenda-agenda itu ada dalam sejarah. Semua agenda-agenda itu tercatat dan menjadi sejarah dalam kehidupan orang-orang percaya dan betul-betul terjadi. Karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan dapat ingat kembali akan agenda penyelamatan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Palungan yang kita peringati hari Natal Bapak Ibu, tanpa kebangkitan adalah palungan tanpa salib. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tak berarti apa-apa kalau hanya orang memperingati tentang Natal saja, tetapi tanpa kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak ada arti apa-apa. Kemudian salib tanpa kebangkitan juga adalah sia-sia. Kalau hanya salib, Yesus mati di salib tanpa kebangkitan, Paulus katakan sia-sia semua kepercayaan kita. Kemudian kebangkitan tanpa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu juga kepercayaan kita hanya sampai di muka bumi ini saja. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus tanpa pencurahan Roh Kudus, gereja tidak akan ada. Mengapa orang Kristen lupa? Mengapa orang percaya abaikan agenda-agenda ini? Tidak mungkin akan ada gereja kalau tanpa Roh Kudus turun. Dan itulah sejarahnya terbukti. Setelah Roh Kudus diturunkan, gereja menyebar di seluruh muka bumi ini. Itulah agendanya. Kita bersyukur kalau ada gereja seperti sekarang di muka bumi ini. Ini adalah pengaruh daripada diturunkannya Roh Kudus. Kita sedang berada di agenda yang keempat, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan minggu depan kita memperingatinya dengan mengadakan doa dan puasa untuk kita menundukkan hati kita dan meminta supaya kita bisa kuat hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan ada orang-orang yang setia di sana. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan ada orang yang kuat yang mengikuti Tuhan. Hanya karena Roh Kuduslah orang bisa setia kepada Tuhan. Hanya karena Roh Kuduslah orang bisa kuat meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi ia bisa kuat. Karena itu pengaruh Roh Kudus yang tinggal bersama-sama kita. Bapak Ibu yang kesusahan, penderitaan, Bapak Ibu yang yang teraniaya, Bapak Ibu yang betul-betul perlu dihiburkan, mengalami bersukacita, berduka cita, itu semua pengaruh Roh Kudus yang menguatkan kita sekalian. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang ke-40 inilah hari kenaikan Tuhan Yesus itu. Kemudian ia membawa murid-muridnya, Alkitab mengatakan, ke Bukit Zaitun, ke Bukit Sion di daerah Betania. Kalau Bapak Ibu nanti ada berkesempatan untuk ke sana, itu naik bukit, kemudian itulah disebut dengan Bukit Sion. Di sanalah
Tuhan Yesus mengangkatkan tangannya dan kemudian ia memberi berkat kepada mereka. Sekarang mari kita perhatikan berkat apakah yang Yesus berikan itu. Berkat yang pertama, ayat yang ke-50 adalah adanya gereja dan orang percaya. Itulah berkat yang pertama, adanya gereja dan orang percaya. Lalu ia membawa mereka. Siapa mereka di sini? Mereka adalah murid-murid Yesus yang kelak di kemudian hari mereka inilah yang bersaksi, mereka inilah yang mengabarkan dan memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah benar telah naik ke surga. Jadi mereka inilah murid-murid inilah, dari kesaksian mereka ini, para murid-murid ini, orang banyak percaya kepada Tuhan. Dan akibat orang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, mereka membuat persekutuan. Dan setelah mereka membuat persekutuan, maka berdirilah gereja Tuhan. Bukankah itu berkat Tuhan setelah kenaikan? Dari mereka yang bersaksi, menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit itu, yang naik ke surga itu, tersiarlah kabar di mana-mana. Lalu adalah persekutuan-persekutuan, kemudian berdiri gereja Tuhan seantero bumi ini. Luar biasa. Itulah berkat yang pertama-tama, lahirnya gereja, lahirnya orang percaya di muka bumi ini. Puji kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah ke surga. Dia kasih berkat khusus kepada kita. Gereja lahir, orang percaya menjadi ada, Bapak Ibu menjadi ada, karena Tuhan Yesus telah naik ke surga. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati kita sejak dari bumi ini. Bukan setelah ia hilang dari pandangan mereka atau dari pandangan mata mereka dan berada di sorga, tetapi sejak dari bumi ini dia memberkati. Bapak Ibu, ketika kitab suci berkata, ketika ia mengangkat tangannya, lalu terangkatlah ia ke sorga dan dari pandangan mata mereka. Ketika ia sedang mengangkat tangannya, artinya sampai hilang, sampai ia ke sorga, ia masih memberkati kita. Bukan setelah ia mengangkat tangannya lalu kemudian ia terangkat hilang lalu ia turunkan tangannya, tapi ia mengangkat tangannya, lambang ia betul-betul memberkati umat yang percaya sejak dari bumi ini. Bapak Ibu, itulah berkat Tuhan kepada kita. Jangan heran kalau Bapak Ibu banyak mengalami kekuatan berkat Tuhan, baik jasmani, rohani, sejak kita masih hidup. Walaupun seringkali kita kurang percaya, kurang setia, tapi Tuhan sudah berkati kita sejak kita di muka bumi ini. Apalagi kalau Bapak Ibu seorang yang setia, percaya sungguh-sungguh, janji Tuhan ia memberkati kita. Kalau dulu ia memberkati murid-muridnya, sekarang juga ia pasti akan memberkati kita. Ia terus memberkati gereja-gereja Tuhan hari ini, orang-orang percaya. Bukan berhenti di situ, tetapi ia terus melakukannya dengan mengirimkan Roh Kudus turun ke dunia ini. Ia betul-betul menjadi berkat. Berkat yang dia berikan lebih daripada harta, lebih daripada kekayaan dan pangkat serta kedudukan. Tetapi berkatnya gereja dan orang percaya menjadi setia, menjadi bertumbuh kuat di dalam Tuhan, bertumbuh berkembang di muka bumi ini. Itulah berkat yang tiada taraja. Gereja terus berdiri walau banyak kesusahan, walau banyak aniaya, hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, tapi gereja terus ada. Itulah berkat Tuhan. Dengan gereja Tuhanlah Bapak Ibu memungkinkan orang-orang percaya menjadi sungguh-sungguh percaya. Dengan adanya gereja sampai akhir orang percaya
kelak nanti kita bertemu muka dengan muka. Nanti bertemu dengan Dia, Raja segala raja. Ketika Ia menjemput kita, Ia memberkati kita, Bapak Ibu. Pertama, berkat itu gereja dan orang percaya lahir di muka bumi ini. Itulah berkat Tuhan mengangkat tangannya. Gereja lahir, orang percaya ada, kita menjadi setia, itu pengaruh berkat Tuhan yang Ia setelah Ia terangkat ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 50 sampai ayat 53 kita dapat simpulkan di sana, yaitu adanya kuasa. Tadi lahirnya gereja ada, orang percaya menjadi lahir, dan kemudian adanya kuasa. Setelah gereja berdiri, setelah orang-orang percaya bertumbuh, tapi mereka, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka gereja berdiri begitu saja, tapi Ia kasih keterampilan-keterampilan, Ia beri lebih daripada itu, yaitu kuasa. Sebelum Ia hilang dari pandangan mata mereka, Ia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Kalau Bapak Ibu sering mendengar saya berdoa, Tuhan berkuasa di surga, di bumi, pemilik surga, pemilik bumi, itu Bapak Ibu, Tuhan katakan, aku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah berkatnya. Tuhan beri kuasa kepada orang-orang yang percaya, supaya bisa menjadi saksi, supaya bisa hidup sampai akhir zaman, supaya bisa setia sampai Tuhan panggil kita. Itu kuasa Bapak Ibu, kuasa kenaikanlah itu. Kalau Bapak Ibu setia sampai akhir hidup, sampai Tuhan memanggil kita, sampai tubuhku berpisah daripada rohku ini, sampai tubuhku ada di liang lahat, aku setia kepada Tuhan. Itulah kuasa untuk setia sampai akhir hidup kita. Kuasa Tuhan Allah. Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu kita sekalian mendapatkan kuasa itu? Kalau kita hidup sekarang ini banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak duka cita yang kita alami, adakah kuasa kenaikan Tuhan itu, Yesus itu diberikan, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka, dan ketahuilah, aku yang minta engkau mengajar itu. Tuhan Yesus katakan, aku yang meminta engkau mengajar orang-orang, aku yang meminta engkau membaptis orang-orang, aku itulah yang berkata kepadamu, aku menyertaimu. Tuhan Yesus katakan, aku yang minta engkau setia, engkau kuat, engkau militan dengan Tuhan, engkau tahan atas penderitaan. Aku itu, kata Tuhan, yang berkata itu. Aku berkata kepadamu, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itulah perkataan Tuhan, itulah kuasa. Kuasa diberikan kepada murid-muridnya. Setelah itu mereka menyebar ke seluruh pelosok negeri. Kemudian Roh Kudus kemudian diturunkan 10 hari, diberikan kepada mereka. Bukankah itu kuasa kenaikan Tuhan Yesus? Dia mengadakan kuasa tanda mujizat pada waktu ada di dunia ini. Tapi Ia tahu waktu Ia berada di muka bumi ini, Dialah yang melakukannya. Tapi sekarang kalau setelah Ia tidak ada di muka bumi ini, kepada siapa yang melakukan lagi? Kalau tidak kita ini, kepada siapa yang dipercayanya?
Kalau bukan saya, kalau bukan Bapak Ibu, siapa lagi? Dialah sesungguhnya yang mempercayakan ini. Itulah maksudnya, kepadaku diberikan kuasa. Karena itu pergilah, jadikanlah segala suku bangsa muridku. Ajarlah mereka. Siapa di situ? Kita inilah Bapak Ibu. Waktu dia masih berada di dunia ini, dia sendiri yang melakukan tanda dan mujizat dan kuasa. Dia sendiri yang memimpin, memberi arahan, mengajar. Tapi sekarang dia sudah tidak ada. Dia ada di surga. Tapi setelah itu ia beri Roh Kudus. Kita tidak melihat dia, tapi ini Roh Kudus itu ada di hati kita. Dan kalau kita digerakkan hati oleh Tuhan untuk melakukannya, ingat bahwa aku ini sebenarnya adalah perintah, adalah amanat kesaksian Tuhan Yesus yang terakhir sebelum aku berjumpa dengan Tuhan. Aku inilah jadi saksinya. Ia berikan kepada kita kembali Bapak Ibu, karena ia sudah naik ke surga. Sekarang kita inilah yang diberikan Tuhan. Murid-murid itu, kemudian setelah Yesus naik ke surga, murid-murid menerima kuasa itu. Dan betul Bapak Ibu, dia mendelegasikan kepada murid-murid, ia mendelegasikan kepada orang-orang percaya hari ini. Untuk apa? Jadi saksi. Mereka yang sudah percaya itu penuh keyakinan. Mereka memberitakan bahwa betapa ajaibnya dan dahsyatnya Tuhanku, dari mata kepalaku aku melihat dia terangkat lalu hilang dalam pandanganku ke surga. Jadi orang-orang yang melihat, mereka ini menjadi percaya dan bukan berhenti di situ. Karena mereka percaya, mereka mencari yakin. Karena mereka yakin, mereka pergi bersaksi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa meninggalkan kesibukan, meninggalkan hal dunia ini, memakukan diri di kayu salib, tinggalkan dosa, tinggalkan tabiat kita, itu tidak lain hanya karena sebuah keyakinan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tinggalkan semua sifat dunia ini, karena keyakinanku akan Tuhan Yesus. Kalau orang sudah yakin Bapak Ibu akan Tuhan, maka hidupnya pasti akan berubah. Karena ada keyakinannya. Karena keyakinan akan Tuhan itulah mengubah hidupnya. Murid-murid ini menjadi yakin dan mereka pergi seorang diri, pergi berkelompok-kelompok mengabarkan berita Injil sampai ke pelosok gereja Tuhan berdiri. Kuasa diberikan kepada mereka. Dan kuasa itu masih ada untuk kita hari ini. Itulah berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang terakhir, berkat yang terakhir adalah ayat yang ke-51 Injil Lukas yang kita baca tadi. Dan ayat 51, 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, berkat yang ketiga adalah hidup senantiasa bersukacita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya akan perkataan-perkataan kitab suci ini yang menuntun kita, kitab suci ini yang membawa rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan, ia pasti akan menuntun kita. Kalau kita percaya bahwa mereka ini yang sudah menerima, melihat kuasa Tuhan kebangkitannya. Alkitab mencatat bahwa mereka menyembah Dia,
pulang dengan sangat bersukacita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengapa kita hari ini kalau sudah yakin betul-betul tentang Tuhan, mengapa hidup kita ini, hari-hari kita yang kita hidupi ini banyak bermurah-murka, tidak ada gairah. Iman kita sepertinya iman yang tidak bertumbuh, tidak ada gairahnya. Orang-orang yang betul-betul mengalami bahwa Tuhan Yesus yang bangkit, yang telah naik ke surga itu, melihatnya, mereka betul-betul hidup mereka penuh sukacita. Bapak Ibu, apa pengaruhnya? Kalau murid-muridnya itu tidak lain adalah pengaruh Tuhan Yesuslah yang membuat mereka hidup penuh sukacita. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu, sangat menentukan hari-hari hidup kita ini. Mengapa hidup kita tidak bersukacita, tidak mengalami kegairahan dalam mengikuti Tuhan Yesus? Mengapa pergumulan-pergumulan kita hadapi, kita tidak bawa, kita tidak meminta kepada Tuhan seperti murid-murid ini yang sudah mengalaminya, sukacita yang besar dari Tuhan itu? Memang Bapak Ibu, kesusahan, pergumulan yang kita hadapi di muka bumi ini adalah realita kita di muka bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang siap memberkati kita, itu adalah faktanya yang akan menuntun kita sekalian. Jadi berkat dari tangan terangkat itu tidak lain adalah murid-muridnya senantiasa bersukacita. Mereka berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah berkatnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita memang hidup penuh pergumulan, penuh tantangan, banyak persoalan kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi. Tapi yakinlah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan Ia memberikan tuntunan dan kelepasan kepada kita sekalian. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di hari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, bagaimanakah kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah saya bersukacita mengikuti Tuhan? Apakah saya senang? Apakah ketika tempat saya akan menuju ibadah adalah kesukaan bagi saya? Murid-muridnya pada waktu itu adalah ketika mereka berada di bait Allah, mereka memuliakan Allah, karena daripada Tuhan itulah yang menuntun kita. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Kita sekarang ini ditugaskan oleh Tuhan untuk hidup, menjalani hidup. Biarlah tubuh jiwa roh kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetaplah memperhatikan kita sampai kesudahan zaman. Hari-hari yang kita hadapi penuh tantangan, pergumulan, segala hal-hal yang kita ingin capai, mungkin Bapak Ibu tidak menggapainya. Tapi percayalah, Tuhan yang sudah naik ke surga itu, Dia tidak tinggalkan kita. Dia tetap jadi sahabat kita, walau kita tidak melihat mata dengan mata. Tuhan ada bersama kita. Mari kita bangkit berdiri. Inilah 3 berkatnya untuk kita. Ada gereja dan orang percaya. Kemudian ada kuasa. Hidup senantiasa